Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putrandari, mahasiswi program studi pendidikan luar sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan NIM 06151282025023. Di video saya kali ini, saya akan membuat bentuk penugasan pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmilaningsi SPD MPD. Baik, terkait dengan judul penelitian kualitatif, di sini saya memilih efektivitas para pengrajin tenun songket dalam meningkatkan minat generasi muda dalam menunjang ekonomi masyarakat di Desa Limbang Jaya. Latar belakang dari penelitian kualitatif yang bisa saya ambil ini bahwasannya banyak sekali dari masyarakat di Desa Limbang Jaya itu salah satu mata pencariannya ialah tenun songket. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya Kabupaten Ogan Ilir ini merupakan sentra para pengrajin tenun songket, di mana pada ruko-ruko yang ada di Palembang itu tenun songketnya banyak terdapat di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, salah satu Kabupaten Ogan Ilir itu ada Kecamatan Tanjung Batu, tepatnya di Desa Limbang Jaya 1, Limbang Jaya 2, Tanjung Laut. Itu masyarakatnya banyak sekali yang menenun kain songket. Nah, tenun kain songket ini merupakan sektor yang mendukung perekonomian masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu. Nah, tenun songket ini sudah ada sejak turun-temurun, dilakukan oleh generasi ke generasi sampai dengan saat ini. Namun dengan arus globalisasi yang semakin pesat ini, banyak sekali PT-PT yang menyediakan anak muda untuk bergabung dan bekerja di sana. Akhirnya banyak sekali pemudi perempuan-perempuan di desa saya ini lebih tertarik untuk bekerja di PT, mengingat dalam proses pembuatan tenun kain songket ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka itu malu, mereka itu enggan untuk belajar menenun kain songket. Nah, terkait dengan latar belakang tersebut, maka saya akan mengangkat bagaimana cara kita menumbuhkan minat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan dan juga untuk menyebarluaskan dan membuat perkembangan lebih maju ke arah yang lebih modern untuk tenun songket ini. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil atau menyimpulkan rumusan masalah apa yang akan saya angkat. Yang pertama itu, saya akan mendalami terkait dengan motif-motif apa saja yang sudah laris dipasarkan di Desa Limbang Jaya sampai di luar daerah Sumatera Selatan ini. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas keinginan usaha tenun songket ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Dan yang ketiga, nah, peran generasi seperti saya selanjutnya untuk melestarikan usaha menenun kain songket ini di Desa Limbang Jaya itu bagaimana. Dan yang keempat, strategi atau bentuk pemasaran seperti apa yang menunjang tenun songket ini agar laris dipasarkan. Kita ambil kesimpulan manfaat penelitian itu, yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini tentunya ilmu pengetahuan, keterampilan. Nah, melalui penelitian ini bisa diharapkan kedepannya dapat menambah bahan kajian khususnya dalam upaya peningkatan mutu pengrajinan dan pelestarian budaya menenun untuk regenerasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, sekaligus menumbuhkan minat bagi para anak muda untuk sama-sama belajar menenun kain songket dan juga membawa perubahan ke arah yang lebih maju tentunya. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini bisa saya kualifikasikan terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi mahasiswa, tentu bagi kita sendiri. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, tambahan, wawasan, serta pengetahuan bagi mahasiswa dan juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi masyarakat, itu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendampingan, pelatihan, pemberdayaan kepada masyarakat. Dan bagi program studi tentunya mengupayakan bagaimana kedepannya kita bisa mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh pemuda-pemudi untuk melestarikan kebudayaan sebelum diambil oleh orang lain. Nah, teman-teman, berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan kualifikasi dari manfaat dan juga latar belakang dari Desa Limbang Jaya 1 ini, maka penelitian ingin mengangkat tinjauan pustaka sebagai pedoman kita untuk selanjutnya memberikan pemahaman ataupun kelanjutan pada bab pembahasan. Yang pertama itu saya akan membahas terkait dengan efektivitas. Yang pertama, kita membahas tentang efektivitas. Mengapa saya memilih efektivitas? Sesuai dengan apa yang saya cantumkan, bahwasanya efektivitas itu bagaimana kita memaknai, kita mencapai suatu tujuan dan bagaimana perkembangan dari tenun kain songket tersebut. Jadi itulah mengapa saya lebih tertarik dengan
efektivitas. Jadi kita ketahui efektivitas ini berdasarkan menurut Echlor serta Sandli itu mendefinisikan bahwasanya efektivitas terbagi jadi dua. Yang pertama terdapat efeknya ialah pengaruh, akibat, kesannya, dan yang kedua penggunaan metode ataupun fasilitas ataupun perlengkapan dalam melakukan kegiatan sehingga sukses guna menggapai hasil yang maksimal. Nah, jadi teori definisi dari aktivitas ini dapat kita maknai bahwasanya suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itulah perlu dikaji seberapa jauh efektivitas pengrajin tenun songket ini untuk dilestarikan sehingga dapat menambah nilai jual tinggi, menambah nilai budaya, dan minat, tentunya mengasah minat generasi muda. Tentunya dalam aktivitas ini ada kreativitas, kriteria efektivitas, ada produktivitas, kemampuan berlaba, kesejahteraan. Yang kedua itu ada tenun songket. Nah, tenun songket ini dalam pembuatan kain songket Palembang, kain songket tradisional di Desa Limenjaya, dalam proses pembuatannya itu mencapai 15 hari atau sekitar 2 minggu, bahkan juga ada yang sebulan itu oleh ibu-ibu ya. Nah, dalam proses pembuatan tenun kain songket ini masih menggunakan cara tradisional seperti yang sudah ada sejak turun-temurun dahulu, karena rata-rata penduduk di sini nih penduduk perempuannya masih mengandalkan cara tradisional. Oleh karena itu, ketika kita mengangkat lebih jauh bagaimana perkembangan mindset perempuan, minat generasi muda, tentunya mungkin tenun songket ini bisa berkembang ke arah yang lebih modern dari segi alat, dari segi pengerjaan dan lain halnya. Dan yang ketiga, kain songket Palembang. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa kain songket Palembang tentunya yang menjadi jenis-jenis motif Palembang. Nah, keahlian dalam proses pembuatan kain songket ini Palembang ini tentu merujuk kepada tenun songket juga yang dibuat oleh di Desa Limenjaya seperti Aisan Gede, Aisan Penganggon, bahkan di Kecamatan Tanjung Batu ini sudah ada suatu Penganggon itu adalah pembuatan baju adat Palembang, karena banyak produksi dari Desa Limenjaya itu yang menghasilkan tenun songket sehingga bisa dikelola sendiri untuk membuat baju adat Palembang. Hakikat minat generasi muda tentunya untuk menunjang seberapa jauh penelitian ini, saya mengambil minat generasi muda sebagai acuan bagaimana mengembangkan mindset, mengembangkan minat generasi muda untuk selalu mengembangkan kain songket. Nah, yang pertama hakikat minat. Nah, jika kita ambil kesimpulan hakikat minat ini adanya usaha, kemauan, berarti untuk generasi muda kita berusaha untuk menumbuh bagaimana kemauan, bagaimana menumbuhkan jiwa untuk melestarikan tenun songket tersebut. Dan yang kedua, dorongan pribadi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi harus kita terdapat ciri-ciri minat. Nah, minat itu ada minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental, minat bergantung pada kesiapan belajar, minat bergantung pada kesempatan belajar, perkembangan minat terbatas, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya, minat berbobot emosional, dan minat itu egosentrik. Dan yang terakhir, metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu jenis penelitian. Nah, mengapa saya mengambil jenis penelitian kualitatif? Tentu pada mata pelajaran metodologi penelitian saat ini mempelajari penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan dari individu atau perilaku yang diamatinya. Jadi, saya memilih metode ini karena saya menghasilkan datanya secara deskriptif dan juga langsung ke lapangan, di mana lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari respon yang telah ditentukan dan juga hasil dari wawancara, hasil dari observasi. Nah, jadwal penelitian itu saya tepat penelitiannya di Desa Limbang Jaya 1, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Dan pada tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021. Baik teman-teman, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini saya mengambil teknik observasi dan teknik interview. Nah, teknik observasi ini adalah salah satu teknik cara saya mengamati meliputi kegiatan yang pemusatannya perhatiannya itu terhadap objek dan menggunakan seluruh alat indera mata. Itu melihat beberapa pengamatan saya terkait dengan bagaimana cara masyarakat bekerja, menenun, dan pendapatan masyarakat, dari mana masyarakat mendapatkan bahan untuk, dan juga alat-alat yang digunakan. Dan yang kedua, teknik interview. Nah, interview ini saya lakukan terkait dengan harga, terkait dengan motif, bahan, dan juga terkait dengan bagaimana masyarakat menerima upah dan lain halnya. Nah, semisal dengan pendapatan masyarakat dengan waktu pengerjaan sekitar dengan belas hari untuk pemenuhan ekonominya dan kedepannya itu bagaimana. Dan yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini artinya bagaimana cara kita setelah mengkaji yang abstrak tadi menyimpulkan dan menarik kesimpulan
Nah, baru disitulah kita bisa membuat kesimpulan ke depannya sektor usaha tenun songket ini berkembang lebih maju, dan juga bagaimana meningkatkan minat generasi muda itu meningkat gitu. Mungkin itu saja paparan singkat dari video saya. Jika ada salah kata maupun dalam proses pengeditan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.